Jamaah takziah yang sama berbahagia, insya Allah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini yaitu pentingnya kita memahami makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kenapa jikalau ada orang meninggal dunia selalu tahlilan? Apa itu tahlilan? Tahlilan itu halala yuhallilu tahlilan. Artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, semua kita akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami memberi ujian kepada kalian berupa kebaikan dan keburukan, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Hidup ini baik dan buruk itu adalah ujian. Kita sakit ujian, kita sehat pun ujian. Ada uang kita diuji, miskin pun diuji. Orang pintar diuji, orang bodoh diuji. Semua ujian, dan akan dikembalikan kita kepada Allah mempertanggungjawabkan apakah kita bersyukur, apakah kita bersabar dalam menjalani. Kembali kepada kalimat tahlil. Nabi berpesan bahwa lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang yang dalam kondisi sekarat sangat membutuhkan bantuan kita orang hidup. Makanya perlu diperhatikan, dijaga orang yang akan meninggal dunia itu. Banyak sahabat sebelum meninggal dunia itu Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah, sahabatmu dalam kondisi sekarat. Maka yang mentalkinkannya adalah Rasulullah. Jadi diusahakan kalau ada keluarga yang akan meninggal dunia, artinya sudah sekarat, panggillah orang-orang yang lebih paham tentang bagaimana menghadapi orang yang dalam kondisi sekarat. Karena kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tentu yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah itu orang juga yang paham tentang makna daripada la ilaha illallah itu. Kata Nabi dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah fil yaumi mi'ata marratin. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah setiap hari 100 kali, dia jadikan zikirnya. Habis sholat maghrib 100 kali, habis sholat zuhur asar 100 kali. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali, jaa yaumal qiyamati, maka dia akan datang di hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wajahnya akan bercahaya seperti bulan purnama. Kenapa? Cahaya la ilaha illallah itu yang meneranginya. Jadi apalagi kalau dia meninggal dalam kondisi membaca kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu maktuban ala babil jannati salasatu asturin. Ketika Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj, beliau melihat di pintu surga. Di pintu surga itu ada tertulis 3 tulisan. Yang pertama, al-awwalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tertulis di pintunya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang meninggal dengan melantunkan kalimat la ilaha illallah tentu mudah saja dia masuk ke pintu itu. Kenapa? Karena dia bawa kuncinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasani, yang tertulis yang kedua, wajadna ma qaddamna wa rabihna ma akalna wa khasarna ma khallafna. Kami beruntung dengan amal-amal yang telah kami dahulukan ketika kami masih hidup di dunia. Kami rugi dengan apa yang kami tinggalkan. Kita setengah mati mengumpulkan harta, menabung, tetapi kita meninggalkannya. Kita bangun rumah megah, kita bangun kebun yang luas, kita meninggalkannya. Jadi
kami beruntung dengan amal yang sudah kami dahulukan, dipakai mi umrah, dipakai mi haji, dipakai mi bersedekah. Tapi kami rugi karena lebih banyak yang kami tinggalkan daripada yang kami sumbangkan. Yang ketiga yang tertulis di pintu surga itu wajad yaumat ummatun muznibatun wa rabbun ghafurun. Umat yang berdosa dan Allah yang Maha Pengampun. Artinya bahwa sebesar apapun dosamu, ya, tidak lebih besar daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Pesannya guru tak makade ajak lalu mumate sangadinna mapisang kadecek kuluri Allah taala. Janganlah engkau meninggal dunia wa anta mukinum, kecuali engkau dalam keadaan yakin seyakin-yakinnya nak dampungan dosamu pun Allah taala. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, disunnahkan kalau ada orang akan meninggal dunia itu dibacakan Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin. Kenapa? Yasin itu bisa melembutkan hatinya. Yasin itu bisa memberi peringatan kepadanya bahwa sekarang engkau dalam kondisi sekarat, maka tobatkanlah segala kesalahanmu. Dega dosa nak dampang yang Allah taala nareku itu bakamui, meskipun dia dalam kondisi sekarat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam riwayat kalimat la ilaha illallah ini ada kisah anna rajulan kana waqifan bi Arafatin. Ada seorang hamba Allah, dia melakukan ibadah haji. Ketika dia berada di Bukit Arafah, dia mengambil 7 batu. Dia berkata kepada batu itu, ayyatuhal ahjaru ishhadu anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia ngomong sama batu itu, wahai batu, saksikanlah bahwa saya bersaksi dega aga puas sangadina pengalat taala andrengnya Nabi Muhammad suruh mata puas na pengalat taala. Saksikan wahai batu, saya bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap batu dia ngomong sama batu itu. Kemudian dia taruh batu itu karena itu ingin dia bawa ke Bukit Mina untuk melontar jumrah. Sebelum berangkat ke sana dia taruh di bantalnya. Dia tertidur. Ketika tidur dia pun bermimpi. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita sambung. Jadi setelah dia letakkan batu itu di bantalnya, dia tertidur. Dalam tidurnya fara'a fi manamihi ka'annal qiyamata qad qamat. Dia bermimpi seolah-olah kiamat sudah terjadi. Dalam mimpinya. Ketika dia di kondisi kiamat itu dalam mimpinya, fawajabat lahun naru. Maka di pengadilan Allah ternyata banyak dosanya ini orang. Diputuskanlah bahwa dia harus masuk ke dalam neraka. Maka malaikat pun fadhahabu bihi ila babin nar. Berangkatlah para malaikat itu menggiring orang ini menuju pintu neraka. Fa idzan hajarum min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nar. Tiba-tiba setelah orang ini berada di pintu neraka itu, ada batu yang besar tiba-tiba menutup pintu neraka itu. Malaikat ini berkumpul untuk membuka batu itu, tidak bisa. Nah, neraka itu kan 7 pintunya. Sab'atu abwabin laha sab'atu abwabin. Neraka itu 7 pintunya. Ada bilang malaikat tidak bisa dibuka ini, ayo pindah ke pintu yang lain. Dia pergi lagi ke pintu yang lain. Ternyata sama, datang lagi batu yang kedua menutupi pintu itu. Begitu seterusnya, pintu 1, 2, 3 sampai ke 7, batu itu terus menutupi pintu neraka itu. Maka malaikat melapor kepada Allah. Ya. Wakala dia berkata, bagaimana ya Allah? Pakaipa asna'u, apa yang kamu harus lakukan? Wakala Allah Ta'ala, ya abdi ashhatul ahjara falam tudayyi haqqaka wa kaifa udayyi haqqaka wa ana syahidun ala syahadatika. Pada saat itulah Allah berkata, wahai hambaku, saya
memberikan haknya batu itu karena engkau mempersaksikan dia. Engkau mengatakan, wahai batu, saksikanlah bahwa saya menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Saya berikan hak batu itu untuk membelamu sebagai bentuk persaksianmu. Maka bagaimana mungkin, kata Allah, saya akan menyia-nyiakan hakmu. Akhirnya apa? Hamba ini diampuni dosanya dan dia pun masuk surga. Maka dari sinilah ulama-ulama kita biasa kalau tahlilan itu kayak sengemak baca batu-batu. Ya. Kenapa? Batu itu akan bersaksi. Bukan hanya batu, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan menjadi saksi tentang perbuatan kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah satu batu, la ilaha illallah satu batu, itu akan menjadi saksi nanti satu persatu. Itu makna yang ingin disampaikan dalam kisah ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam riwayat ada seorang Nabi Ilyas namanya. Anna Ilyas kana yauman minal ayami jalisan. Pada suatu hari dia duduk-duduk sambil berzikir, datang malakul maut. Malaikat maut ini ingin mencabut nyawanya Nabi Ilyas. Dia sedang asik berzikir, datang malaikat. Fajaza'ah. Nabi Ilyas ini berputus asa. Wabaka bukaan syadidah, dia pun menangis dengan sangat keras. Dia sangat sedih. Maka bertanya malaikat, ada apa? Ma hadzal jaz'u wal buka'u ya Nabi Allah. Engkau kan Nabi, kenapa engkau menangis? Seolah-olah engkau tidak rela meninggal dunia. Ada apa ini? Apa jawaban Nabi Ilyas? Ya, saya menangis bukan karena takut mati. Ya, saya menangis, ya. Bal innama ajza'u ala fauti dzikrillahi haitsu yajtami'u qaumun ba'di yadhkuruna Allah. Nabi Ilyas berkata, saya menangis ini karena setelah saya mati, kalaupun hari ini engkau mencabut nyawa saya tidak lagi bisa berzikir menyebut nama Allah. Dan orang-orang yang saya tinggalkan dia berkumpul berjamaah berzikir menyebut nama Allah. Maka saya tidak bisa menikmati lagi berzikir bersama mereka. Jadi Nabi Ilyas menangis karena dia berkata bahwa tidak akan ada lagi kenikmatan yang saya rasakan begitu nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ya, biarkanlah dia wahai malakul maut. Biarkan dia hidup berzikir terus-menerus sampai datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Ilyas itu hidup abadi karena begitu cintanya dia kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, pertanyaannya, zikir apa yang paling mulia? Zikri aga kami namalabbi. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Paling mulianya zikir adalah la ilaha illallah, dan paling mulianya doa adalah alhamdulillah. Makanya semua doa itu diawali alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu. Pokoknya pembukaannya doa itu alhamdulillah. Dan yang selalu kita ulangi surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab? Karena ada di sana intinya. Apa itu intinya? Alhamdulillah. Penafsir menjelaskan kenapa alhamdulillah ini doa terbaik. Ya. Karena doa itu adalah li'anna doa ibaratun an zikril abdi rabbahu wa su'alahu minhu fadlahu. Karena alhamdulillah itu dua kandungannya. Maka daki alhamdulillah sininna papuji na punnai pungala ta'ala. Segala puji hanya milik Allah untuk Allah. Kita memuji lautan yang indah,
Kita memuji pemandangan gunung yang indah. Sebenarnya pujian itu kepada Sang Pencipta laut, kepada Sang Pencipta gunung. Kita melihat lukisan yang indah. Sebenarnya kita sedang memuji yang membuat lukisan itu menjadi indah. Maka segala pujian kepada siapapun kita memuji, itu intinya dia tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa alhamdulillah afdalud doa? Karena dia mengandung zikir dan dia juga mengandung doa. Orang yang mengatakan alhamdulillah dengan suatu nikmat berarti dia minta ditambahi. Kenapa? Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, saya tambahi. Nah, kenapa pula la ilaha illallah afdalu zikri? Wa amma kaunu la ilaha illallah min afdalil azkari fali anna fihi ma'nan la yujadu fi zikri ghairihi. Kalimat la ilaha illallah menjadi afdalu zikri, paling mulianya zikir, karena tidak ada kalimat yang melebihi la ilaha illallah. Ada makna yang tidak terkandung pada makna zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya engkau meniadakan Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Agama ini umpamanya Tuhannya A, B, C. Agama lain Tuhannya A, B, C, D. Ada suku Tuhannya ini. Kita mengatakan la ilaha, dega puang. Tania puang itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya illallah. Apa maknanya? Bahwa kalimat la ilaha illallah itu terkandung kalimat tauhid namanya, mengesahkan Tuhan. Kalau Anda mengatakan subhanallah, maha suci Allah, itu tidak mengandung tauhid. Anda hanya memuji Allah, maha suci Allah. Anda mengatakan Allahu Akbar, maknanya Allah maha besar. Anda hanya memuji Allah, tapi Anda belum mengesahkan Allah. Jadi zikir-zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Ghaffar, zikir apapun itu kandungannya tidak seperti kandungannya la ilaha illallah. Dia katakan di sini, wa dzalika ma'na isbatul uluhiyyati lahu wa nafyuha amma adahu. Yaitu ada namanya nafi, ada namanya isbat. Ya. Di sini perlu kita pahami. Karena la ilaha illallah bahasa Arab. Pertama la artinya tidak. Ya, tidak ada. La-nya la nafi. Jadi nafi artinya meniadakan. Illallah, illa artinya isbat. Agak isbat napa masai. Dia mengosongkan tidak ada Tuhan kecuali baru dia tetapkan. Makanya dalam zikir itu biasa tahu ya, maka dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dia tegaskan begitu? Karena memang menetapkan napa de iolo napa gengkah. Tidak ada Tuhan illallah. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu penegasan. Diikuti dengan kesadaran. Jadi maknanya la artinya nafi, meniadakan. Illallah mengisbat, menetapkan hanya Allah sebenar-benarnya Tuhan. Iro Tuhan langero, Tuhan mato tapi tanya sitongan napuang. Itu karena yang menciptakan mereka manusia. Dia bikin Tuhan baru dia sembah. Ini Tuhan saya katanya. Berarti bukan Tuhan, karena alena makadah. Padahal Tuhan itu dia yang menciptakan kita, bukan kita yang ciptakan Tuhan kan gitu. Maka al-isbat namanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, yandariju fi ma'nal uluhiyati jami'u ma yajibu 'alal mukallafi. Kandungan kata saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di sini tertanam bahwa engkau meyakini semua sifat-sifat sempurna ada pada Allah. Jadi itu tadi makna yang kedua ini. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah, Allah yang sempurna. Apa artinya? Jangan sampai kita berpikir Tuhan itu tidak berdaya, Tuhan itu lemah. Tuhan itu tidak mendengar, Tuhan itu tidak melihat, Tuhan itu tidak mampu menolong saya.
Dia meniadakan semua sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita sering ragu mah iya toli melo doang enggak dia tolong enggak Allah taala. Jangan-jangan Tuhan tidak berdaya kan itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika Anda memahami seperti itu berarti Anda meragukan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menghilangkan itu. Maka la ilaha illallah napa takbe sifat base istilah bahasa Bugis. Menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri kita. Allah Maha sempurna. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Fa yajibu lahu ta'ala al-wujudu wal qidam wal baqa. Maka engkau meyakini kesempurnaan Allah, sifatnya al-wujud. Apa itu al-wujud? Maha ada. Nah, ini yang penting. Ketika orang berzikir maka dia la ilaha illallah. La maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak ada yang ada kecuali adanya Allah. Maka dia Allah Ta'ala kita lu dalam Al-Quran dia bilang begini. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Sekarang ini jamaah sekalian yang sama berbahagia, saya bilang saya Muhammad Iqbal. Ambo bilang saya Ambo Sari. Bapak ini dibilang saya. Jadi sekarang ini banyak saya. Saya di mana-mana saya. Allah bilang la ilaha illa ana. Yang ada itu hanya saya. Kalian ini tidak ada. Saya kelahiran 1978. Sebelum 1978 itu saya di mana? Saya tidak ada. Maka sayanya sebelum itu tidak ada. Saya Iqbal itu tidak ada. Suatu saat nanti saya mati. Sayanya saya tidak ada. Semua nanti saya akan musnah. Mati mana ngimatu. Sisa siapa yang ada? Sisa la ilaha illa ana. Sisa sayanya Allah. Begitu. Sekarang ini kamu banyak kamu di mana-mana kamu. Maka dia matu Allah Ta'ala la ilaha illa anta. Yang mewujud itu hanya engkau semata-mata ya Allah. Karena mati mana nih? Jadi tidak ada yang benar-benar ada secara hakikat illa huwa. Sangadinna alaina mi Allah Ta'ala punaya sangi angka. Ya. Kita ini hanya bayang-bayang saja dari si yang mempunyai bayangan itu. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, adanya kita karena diadakan, tapi wujudnya Allah itu kidam. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan dia tetap ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Karena dialah mengadakan kata ada itu. Jadi Indonesia ini mengisbatkan wujudnya Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wa kadza yajibu lahu at-tanazzuhu an naqaisi. Dan demikian pula wajib kita menghilangkan sifat-sifat kekurangan pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpaham seperti Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengatakan Tuhan punya istri, Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak, itu kelemahan bukan kelebihan. Kenapa orang butuh anak? Supaya anak ini yang melanjutkan generasinya kan gitu. Supaya engkau suruh-suruh, supaya dia mengangkat nama baik tak. Berarti butuh. Ketika Tuhan butuh sesuatu berarti dia lemah. Maka kalau lemah ya bukan Tuhan. Kita ngomong ya Allah tolong kak, maka ada Allah Ta'ala ajak ya Allah sibuk kamu urus anakku. Kan gitu. Jadi ketika engkau meyakini seperti itu berarti engkau menanamkan dalam pemahamanmu sifat lemah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian dalam tafsir dijelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah ini kata Abdullah bin Umar annahu qala kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'ata wa ashruna harfa. La ilaha illallah ini hurufnya ada 24. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hurufnya itu 24.
Wal lailu wan naharu arba'u wa isyruna sa'atan. Siang malam itu 24 jam. Fa idza qala al-'abdu hadhil kalimati bil ikhlasi, kalau seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia pahami maknanya tadi itu nafi isbat, mensucikan Allah dari sifat-sifat kelemahan, mengisbatkan sifat sempurna. Dia baca la ilaha illallah dengan ikhlas, maka fi sa'atin hafifatin, dalam waktu yang sedikit, la ilaha illallah Muhammad Rasul, itu kan sebentar sekali. Kada Allah menjawab, kada ghafartu dzunubaka shaghiraha wa kabiraha. Wahai hambaku, aku ampuni dosamu yang besar dan yang kecil. Wa jahraha wa amdaha, yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang tersembunyi ataupun yang nyata. Kenapa? Dengan berkahnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi kalimat la ilaha illallah ini penting sekali untuk selalu kita ulangi dan ulangi. Tanda nama gampangnya sange la ilaha illallah, kita ucapkan itu tidak perlu dibuka mulut. Coba sih kita baca la ilaha illallah. Tidak perlu begini. La ilaha illallah. Namo de nakedo bibir tak tidak goyang tidak apa-apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak perlu repot-repot. Kalau kita ngomong Allahu Akbar, goyang dia. Subhanallah. Gitu. La ilaha illallah. Cukup lidah kita. Begitu gampangnya kalimat la ilaha illallah. Tetapi narik kumelo ni mate atau madan nih, ya, kadang ngomong saja dia sudah tidak paham. Maka cukup kita talkinkan dia, kupuran ina baca sisang kade kalinga ka acerika la ilaha illallah. Kalau dia sudah baca satu kali berhenti, ajak enam ulangi supaya kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Kecuali purani talkin yonna kade la ilaha illallah, na foto ni la ilaha illallah. Maka dia mapan dia nuku, atau walanga wai, ulangi lagi. Makanya perlu dijaga. Jangan sampai nanti terakhir alanga wai. Itu yang kalimat terakhir, tanda la ilaha illallah. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, atau dia dalam kondisi sudah sangat sulit untuk menerima informasi dari kita, ibisi ini telinga maka dai Allah, Allah, Allah. Itu. Karena jangan sampai maka dai la ilaha depa na capu mata ini. Bahaya. Kenapa? Artinya la ilaha tidak ada Tuhan. La ilaha mati wamai. Bahaya itu. Makanya banyak juga orang mentalkinkan kalau orang yang sudah sangat sekarat, ibu dan nih Allah, Allah. Ya mana roh aja nunggu la ilaha illallah. Apa dawan Allah, Allah, Allah. Supaya jangan sampai dia terputus ketika mengucapkan la ilaha. Batuanna digagap uang. Dia bisa mati kafir. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Ada benarnya itu datang dari Allah, ada kekurangannya itu datang dari kedhaifan saya. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.